Mari kita lihat dulu ayatnya. QS Al-Araf ayat 196 berbunyi, "Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh." Ayat ini secara lahir menjelaskan tawakal Nabi kepada Allah. Tetapi dalam pendekatan tasawuf terutama, jika direnungi melalui jalan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Athaillah, asakan dari maknanya menjadi jauh lebih dalam. Mari kita selami pelan-pelan. 1. Hakikat marifat. Allah sebagai wali sejati. Dalam ayat ini, Allah disebut waliyai pelindungku. Dalam tasawuf, kata wali bukan hanya pelindung secara duniawi, tetapi zat yang mengurus seluruh gerak batin manusia. Menurut pandangan hikmah Ibnu Athaillah, manusia sering merasa dirinya yang mengatur hidup, padahal yang mengatur hakikat perjalanan ruh adalah Allah. Seorang yang sampai pada marifatullah mulai sadar, tidak ada pelindung selain Allah, bahkan dari dirinya sendiri. Ketika ego nafs mulai luruh melalui tazkiyatun nafs, hati melihat bahwa rezeki dari Allah, perlindungan dari Allah, bahkan kemampuan beribadah juga dari Allah. Kitab sebagai cahaya kesadaran. Ayat ini juga menyebut yang menurunkan Alkitab. Dalam tadabur kalbu, Alkitab tidak hanya dipahami sebagai mushaf yang dibaca, tetapi juga cahaya petunjuk yang menuruni hati. Ibnu Athaillah sering menyinggung bahwa cahaya marifat masuk ke hati yang bersih. Jika hati masih penuh ria, ujub, cinta dunia, maka ayat Quran hanya berhenti di lidah, tidak turun ke kalb. Karena itu jalan tasawuf menekankan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sri, orang saleh dilindungi Allah. Ayat ini menyebut Allah melindungi orang-orang yang saleh. Dalam perspektif tasawuf, syalihin bukan hanya orang yang banyak amal lahir, tetapi orang yang hatinya bersih, niatnya ikhlas, tidak menggantungkan diri kepada makhluk. Ibnu Athaillah mengingatkan dalam hikmahnya, ketergantungan kepada makhluk adalah tanda masih butanya hati. Saat hati hanya bergantung kepada Allah, seseorang masuk dalam wilayah penjagaan ilahi. Ini bukan berarti bebas dari ujian, justru sering sebaliknya. Ujian datang, tetapi hatinya tetap tenang. 4. Tadabur kalbu. Perubahan kesadaran. Jika ayat ini direnungi dengan hati, maka muncul kesadaran batin. 1. Aku bukan pelindung diriku. 2. Amal bukan penjamin keselamatanku. Sri, hanya Allah yang menjaga. Kesadaran ini melahirkan keadaan yang disebut para sufi tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Di sini muncul kedamaian yang aneh. Hidup tetap berjalan dengan usaha, tetapi hati tidak lagi cemas. 5. Hakikat marifatullah dari ayat ini. Hakikat marifat yang tersirat. Allah adalah wali hakiki manusia. Al-Quran adalah cahaya yang membangunkan hati. Kita mulai dari bunyi ayatnya terlebih dahulu, agar pijakan renungannya jelas. QS Al-Araf ayat 197. Dan sembahan-sembahan yang kamu seru selain Allah, itu tidak mampu menolongmu, dan tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Secara zahir ayat ini menegaskan ketidakberdayaan berhala, tetapi dalam pendekatan tasawuf terutama melalui jalan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana hikmah dari Ibnu Athaillah, asakan dari ayat ini berbicara tentang sesuatu yang lebih halus, berhala batin manusia. Mari kita bedah lapis maknanya. 1. Berhala bukan hanya patung, tetapi ketergantungan hati. Dalam pandangan para sufi, sesembahan selain Allah tidak selalu berupa patung batu. Ia bisa menjadi harta, kekuasaan, kedudukan, bahkan ego, diri sendiri nafs. Jika hati bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka sesuatu itu secara batin telah menjadi ilah kecil. Ibnu Athaillah sering menyinggung bahwa hati yang bergantung kepada makhluk akan selalu gelisah, karena makhluk sendiri tidak memiliki kekuasaan. Ayat ini seolah berkata, sesuatu yang kamu jadikan sandaran bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri.
Ilusi kekuatan makhluk. Dalam ilmu tasawuf, ada kesadaran penting. Makhluk terlihat kuat, tetapi sebenarnya pinjaman kekuatan dari Allah. Manusia bisa kaya hari ini, miskin besok. Sehat hari ini, sakit besok. Berkuasa hari ini, jatuh besok. Jadi, secara hakikat, makhluk tidak memiliki daya sendiri. Semuanya bergantung pada kehendak Allah. Ketika hati melihat kenyataan ini, muncul kondisi yang disebut para sufi, inkita ilallah, memutus ketergantungan dari selain Allah. Sri, tazkiyatun nafs, membersihkan berhala dalam diri. Tazkiyatun nafs bukan sekadar memperbanyak ibadah lahir. Ia adalah proses membongkar berhala batin. Berhala itu sering bersembunyi dalam bentuk halus. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap suci, merasa diri memiliki amal. Ibnu Athaillah memberi peringatan tajam dalam hikmahnya. Amal yang membuatmu merasa hebat justru bisa menjadi hijab dari Allah. Jadi, ayat ini mengajak hati bertanya jujur. Apa sebenarnya yang kita jadikan sandaran hidup? 4. Tadabur kalbu. Kesadaran tentang kelemahan makhluk. Ketika ayat ini masuk ke dalam hati, melalui tadabur kalbu, muncul kesadaran yang sangat membebaskan. Makhluk tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan diri kita sendiri tidak memiliki kekuatan. Dari sini, lahir keadaan batin yang disebut faqr ilallah. Faqr berarti merasa sangat membutuhkan Allah. Dan paradoksnya, justru di titik kelemahan itulah manusia menjadi kuat secara spiritual. 5. Hakikat ma'rifatullah dari ayat ini. Makna terdalam ayat ini dalam perjalanan ma'rifat. Segala sesuatu selain Allah tidak memiliki daya hakiki. Ketergantungan kepada makhluk adalah ilusi. Hanya Allah yang memiliki kudrah kekuatan. Ketika hijab ini tersingkap, seorang salik melihat dunia seperti bayangan. Ia tetap bekerja, berusaha, berinteraksi dengan manusia. Kita lihat dulu ayatnya, supaya fondasinya jelas. QS Al-Araf ayat 198. Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak mendengarnya. Dan kamu melihat mereka memandang kepadamu, padahal mereka tidak melihat. Secara zahir, ayat ini berbicara tentang berhala, yang tampak seperti melihat, tetapi sebenarnya tidak melihat. Patung itu punya mata, tapi tidak punya kesadaran. Namun jika direnungi melalui jalan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, dalam tradisi hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini berubah menjadi cermin psikologi spiritual manusia. Bukan lagi tentang patung batu, tetapi tentang hati manusia yang tertutup. Mata lahir bisa melihat, tetapi hati bisa buta. Ayat ini menggambarkan paradoks yang aneh. Mereka melihat, tetapi tidak melihat. Dalam tasawuf ini disebut kebutaan kalb. Manusia mungkin membaca Al-Quran, mendengar nasihat, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi hatinya tidak menangkap makna. Ibnu Athaillah sering menyinggung bahwa cahaya kebenaran selalu hadir, tetapi hati yang tertutup tidak mampu menerimanya. Seperti mata yang sehat ketika ada cahaya. Jika mata tertutup, matahari pun tidak terlihat. Hijab yang menutup hati. Dalam perjalanan tazkiyatun nafs, para sufi mengatakan ada banyak tirai yang membuat hati tidak melihat hakikat. Beberapa di antaranya, kesombongan, cinta, dunia berlebihan, merasa diri paling benar, ego spiritual. Ini membuat seseorang melihat kebenaran, tetapi tidak mengenalnya. Persis seperti ayat ini, seakan-akan melihat, tetapi sebenarnya tidak melihat. Petunjuk tidak masuk ke hati yang penuh. Petunjuk dalam tasawuf digambarkan seperti cahaya yang masuk ke dalam rumah. Masalahnya sederhana. Jika rumah itu sudah penuh barang, cahaya sulit masuk. Ibnu Athaillah menjelaskan dalam hikmahnya bahwa Allah memasukkan cahaya ke dalam hati yang kosong dari selainnya. Karena itu, jalan ma'rifat bukan sekadar menambah ilmu, tetapi mengosongkan hati dari kesibukan ego. Tadabur kalbu, menyadari kebutaan diri. Ayat ini sering digunakan para guru tasawuf sebagai cermin yang agak menusuk, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar melihat kebenaran, atau hanya merasa melihat? Kesadaran ini penting, karena dalam perjalanan spiritual,
ada fenomena yang menarik. Orang yang merasa sudah tahu segalanya, justru berhenti berkembang. Sedangkan orang yang sadar bahwa penglihatannya masih terbatas, hatinya tetap terbuka, menerima cahaya. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Dari sudut pandang marifat, ayat ini mengajarkan satu hal yang sangat mendasar. Melihat dengan mata bukanlah hakikat melihat. Hakikat melihat adalah ketika hati mengenali kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Dalam bahasa para sufi, mata melihat bentuk, akal memahami makna, tetapi kalb menyaksikan hakikat. Ketika hati sudah hidup, dunia berubah seperti kitab terbuka. Angin, waktu, peristiwa. Mari kita mulai dari ayatnya dulu, karena ayat ini sangat terkenal dalam etika ruhani. QS Al-Araf, ayat 199. Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Secara lahir ayat ini adalah pedoman akhlak sosial Nabi, namun jika ditadaburi dengan hati, melalui jalan tazkiyatun nafs, dalam hikmah tasawuf, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini sebenarnya menggambarkan 3 tahapan kedewasaan hati dalam ma'rif. Ayat ini sederhana, tetapi bagi para sufi ia seperti peta jiwa manusia. Pertama, jadilah pemaaf, khuzil afwa. Dalam bahasa tasawuf, memaafkan bukan hanya tindakan moral. Ia adalah tanda bahwa ego sudah mulai melemah. Ego selalu ingin dihargai, dibela, dibenarkan. Ketika seseorang sulit memaafkan, biasanya yang terluka bukan hatinya, tetapi nafsu egonya. Dalam hikmah sufi, memaafkan berarti membebaskan hati dari penjara reaksi. Ibnu Athaillah sering menyinggung bahwa hati yang dipenuhi kemarahan kepada makhluk akan sulit merasakan kedekatan dengan Allah, karena hati hanya memiliki ruang terbatas. Jika penuh dengan dendam, cahaya tidak masuk. Kedua, perintahkan yang ma'ruf. Setelah hati bersih dari reaksi ego, barulah seseorang mampu mengajak kepada kebaikan dengan cara yang benar. Dalam tasawuf, amar ma'ruf bukan sekadar menegur orang, tetapi memancarkan kebaikan dari dalam diri. Orang yang hatinya bersih sering memberi pengaruh tanpa banyak kata. Seperti lilin yang menyala di ruangan gelap, ia tidak berteriak mengusir gelap. Cahaya saja sudah cukup. Para sufi mengatakan, akhlak yang hidup lebih kuat daripada 1000 nasihat. Ketiga, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini bagian yang sering disalahpahami. Berpaling bukan berarti sombong atau memusuhi, tetapi tidak membiarkan hati terseret ke dalam kebodohan. Dalam tasawuf, kebodohan bukan sekadar kurang ilmu. Yang dimaksud adalah keadaan jiwa yang dikuasai emosi, kesombongan, permusuhan. Jika seseorang terus melayani perdebatan yang dipenuhi ego, hatinya akan ikut keruh. Karena itu, para arif sering memilih diam dan berjalan pergi. Diam kadang bukan kelemahan. Diam adalah kecerdasan ruhani. Hakikat marifatullah dalam ayat ini, jika 3 bagian ayat ini digabung, terbentuk satu pola perjalanan batin. 1. Membersihkan hati dari reaksi ego memaafkan. 2. Menyebarkan kebaikan dari hati yang bersih. 3. Menjaga hati agar tidak kembali tercemar. Inilah salah satu pondasi tazkiyatun nafs. Seorang yang semakin mengenal Allah, biasanya memiliki tanda yang menarik. Hatinya mudah memaafkan. Ucapannya membawa kebaikan. Dan ia tidak suka tenggelam dalam pertengkaran. Dalam bahasa hikmah tasawuf, perubahan spiritual bukan diukur dari berapa banyak ilmu yang diketahui, tetapi dari bagaimana hati bereaksi terhadap manusia. Ada satu renungan halus dari jalur hikmah para sufi. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin sedikit hal yang melukai hatinya.